Bismillah. Assalamualaikum sahabat. Kisah kali ini tentang Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana kecerdasannya sejak kecil sehingga mengesankan Rasulullah SAW. Kecerdasan dan kedekatannya dengan Rasulullah SAW membuatnya menjadi orang yang paling memahami Al-Quran. Tak hanya cerdas, keberanian Abdullah bin Mas'ud mengimbangi kecerdasannya. Ikuti kisah Abdullah bin Mas'ud ini. Pada suatu masa di lereng Mekah yang sunyi, seorang anak tumbuh tanpa gemerlap keramaian manusia. Domba-domba menjadi sahabatnya di bawah naungan Uqbah bin Abi Mu'ayyad, seorang pembesar Quraisy. Anak itu dipanggil Ibnu Umi Abdin oleh banyak orang. Namun sebenarnya namanya adalah Abdullah, putra dari Mas'ud. Meskipun mendengar kisah tentang Nabi SAW yang tersebar di kalangan kaumnya, bocah itu tidak terlalu tertarik dengan berita tersebut. Baginya, dia masih terlalu kecil dan terisolir dari kehidupan masyarakat Mekah. Rutinitasnya adalah keluar rumah saat pagi tiba untuk menggembalakan domba milik Uqbah, dan ia hanya pulang saat malam menjelang. Suatu hari, sang bocah Abdullah bin Mas'ud melihat dua orang pria dewasa sedang berjalan ke arahnya dari kejauhan. Keduanya terlihat sangat letih dan kehausan, dengan kedua bibir dan tenggorokan mereka yang kering. Ketika mereka berdiri di hadapan bocah itu, mereka mengucapkan salam dan meminta, "Wahai Ananda, tolong perahkan susu domba-domba ini untuk menghilangkan rasa haus kami dan membasahi tenggorokan kami." Namun bocah itu menolak dengan tegas, "Aku tidak akan melakukannya. Domba-domba ini bukan milikku. Aku hanya dipercayakan untuk menggembalanya saja." Kedua pria itu tidak menyangkal penolakan sang bocah, dan dari ekspresi wajah mereka terlihat bahwa mereka menerima apa yang dikatakan bocah itu. Kemudian, salah satu dari kedua pria itu berkata kepada bocah itu, "Tunjukkan kepadaku seekor domba jantan." Tanpa ragu, bocah itu menunjuk ke arah seekor domba kecil yang berada di dekatnya. Pria itu mendekat dan menangkap domba tersebut. Dengan tangannya, dia mengusap puting domba sambil membaca nama Allah. Bocah itu memperhatikan dengan heran apa yang dilakukan pria itu. Dalam hatinya dia bertanya-tanya, bagaimana bisa seekor domba jantan kecil mengeluarkan susu? Puting susu kambing tadi mulai menggelembung dan susu keluar dalam jumlah yang melimpah. Pria lainnya mengambil batu cekung kering dari tanah, mengisinya dengan susu, dan keduanya minum dari batu tersebut. Setelah mereka merasa puas, mereka memberikan susu itu kepada Abdullah untuk diminum. Dan Abdullah hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. Ketika mereka sudah merasa cukup, pria yang mendapatkan berkah dengan susu kambing berkata, "Berhentilah." Maka susu itu berhenti mengalir dan puting kambing kembali seperti semula. Abdullah kemudian meminta pria yang penuh berkah tersebut untuk mengajarkan ucapan yang dia bacakan tadi. Pria itu menjawab, "Engkau adalah seorang bocah yang terpelajar." Peristiwa tersebut merupakan awal dari kisah Abdullah bin Mas'ud dalam Islam. Pria yang penuh berkah tersebut tidak lain adalah Rasulullah SAW, dan sahabat yang menyertainya saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pada hari itu, mereka berdua pergi menuju lereng-lereng Mekah untuk menghindari penyiksaan yang mungkin akan dilakukan oleh suku Quraisy. Tidak lama setelah peristiwa itu, Abdullah bin Mas'ud memutuskan untuk memeluk Islam dan menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW untuk membantunya. Rasulullah SAW menerima Abdullah dan menjadikannya sebagai salah satu pembantunya. Dengan demikian, bocah yang beruntung ini beralih dari pekerjaan sebagai penggembala domba menjadi seorang pembantu bagi pemimpin seluruh makhluk dan umat. Abdullah bin Mas'ud terus menjadi pendamping yang setia bagi Rasulullah SAW, selalu mengikutinya seperti bayangan.
baik saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tempat tinggalnya atau dalam perjalanan. Abdullah selalu bersamanya. Dia selalu ada di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik di dalam maupun di luar rumah. Abdullah yang membangunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau tidur, menutupi beliau saat mandi, memakaikan sandal ketika beliau hendak keluar, dan melepaskan sandalnya saat beliau hendak masuk ke rumah. Dia juga bertanggung jawab membawa tongkat dan siwak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta masuk ke dalam kamar beliau saat beliau hendak tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memberikan izin kepada Abdullah bin Mas'ud untuk masuk ke rumahnya kapanpun yang dia inginkan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempercayakan rahasia-rahasianya kepada Abdullah tanpa pernah merasa khawatir, sehingga Abdullah dikenal sebagai penjaga rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud dibimbing di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia dapat menyerap petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengembangkan akhlak yang serupa dengan akhlak beliau. Dia mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap tindakannya, sehingga ada yang menyatakan dia adalah manusia yang paling dekat dengan Rasulullah dalam menerima petunjuk dan meniru akhlaknya. Abdullah bin Mas'ud belajar langsung di bawah bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia menjadi sahabat yang paling memahami bacaan Al-Quran, yang paling memahami maknanya, dan yang paling mengetahui syariat Allah. Tidak ada kisah yang lebih menunjukkan hal ini selain cerita seorang pria yang datang kepada Umar bin Khattab saat Umar sedang berada di Arafah. Pria itu mengatakan kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, aku datang dari Kufah. Di sana ada seorang pria yang mendiktekan mushaf Al-Quran dari luar kepalanya." Umar langsung marah dengan sangat keras. Jarang sekali Umar marah seperti itu. Kemarahannya melonjak sehingga tampak seolah-olah ia membesar memenuhi ruas badan tunggangannya. Dia bertanya dengan tegas, "Siapakah dia?" Pria itu menjawab, "Abdullah bin Mas'ud." Mendengar nama itu, Umar mereda dan kembali ke keadaan semula. Dia berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu ada orang yang masih hidup yang lebih berhak dalam urusan seperti itu selain dia. Aku akan ceritakan hal ini kepadamu." Umar memulai ceritanya. Suatu malam Rasulullah SAW sedang berbicara dan bermusyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang masalah kaum muslimin, dan aku pun bersama mereka. Kemudian Rasulullah SAW keluar dan kami ikut keluar bersamanya. Kami melihat seorang pria sedang sholat di masjid dan kami tidak tahu siapa dia sebenarnya. Rasulullah SAW diam sejenak untuk mendengarkan bacaannya. Setelah itu beliau menoleh ke arah kami sambil bersabda, "Siapa yang ingin membaca Al-Quran yang segar seperti baru diturunkan, maka bacalah seperti bacaan Ibnu Ummi Abdin." Kemudian saya melihat Abdullah bin Mas'ud duduk dan berdoa. Rasulullah SAW langsung bersabda, "Mintalah, pasti engkau akan diberi. Mintalah, pasti engkau akan diberi." Dalam hati saya berjanji, demi Allah besok saya akan mendatangi Abdullah bin Mas'ud dan memberitahunya bahwa Rasulullah SAW telah mengaminkan doanya. Keesokan harinya saya mendatangi Abdullah untuk memberitahunya kabar gembira ini. Namun saya menemukan bahwa Abu Bakar telah lebih dahulu memberikan kabar gembira itu kepadanya. Saya bersumpah demi Allah, saya tidak pernah mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan. Pasti ia selalu lebih cepat dalam hal-hal seperti ini. Ilmu Abdullah bin Mas'ud tentang kitabullah telah mencapai tingkat yang membuatnya berkata, "Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, tidak ada satu ayat pun dari kitabullah yang turun, kecuali aku mengetahui di mana ia diturunkan, dan aku mengetahui dalam peristiwa apa ia diturunkan. Jika aku mengetahui ada seseorang yang lebih memahami kitabullah dariku, jika memungkinkan, pasti aku akan menemuinya." Abdullah bin Mas'ud tidak berlebihan ketika ia mengungkapkan tentang dirinya.
Kisah ini menampilkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bertemu dengan sebuah kafilah selama perjalanan dan malam telah melingkupi siang, menyelimuti kafilah tersebut dengan kegelapan. Dalam kafilah itu terdapat Abdullah bin Mas'ud. Maka Umar bin Khattab memerintahkan seseorang untuk memanggil mereka. Dari mana kafilah ini? Abdullah bin Mas'ud menjawab, Minal Fajjil Amiq, dari lembah yang jauh. Umar memerintahkan suruhannya untuk bertanya lagi, kemana kalian hendak pergi? Abdullah menjawab, Al-Baital Atiq, ke rumah tua atau Ka'bah. Mendengar jawaban itu Umar berkata, dalam kafilah ini ada seseorang yang alim. Dan Umar memerintahkan seseorang untuk bertanya, ayat Al-Quran mana yang paling agung? Abdullah menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinnatun wa la naum. Allah, tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan maha berdiri. Ia tidak pernah merasa ngantuk dan tertidur. Umar kemudian memerintahkan, tanyakan kepada mereka ayat Al-Quran mana yang paling bijak. Abdullah menjawab, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sungguh Allah memerintahkan untuk berbuat adil, baik dan memberikan bantuan kepada kerabat terdekat. Umar lalu memerintahkan, tanyakan kepada mereka ayat Al-Quran mana yang paling lengkap. Abdullah menjawab, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan kebaikan seberat biji zarah, maka ia akan melihatnya. Siapa orang yang melakukan keburukan seberat biji zarah, maka ia akan melihatnya. Umar memerintahkan, tanyakan kepada mereka ayat Al-Quran mana yang paling membuat takut. Abdullah pun menjawab, Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlal kitab. Man ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Umar lalu memerintahkan, tanyakan kepada mereka ayat Al-Quran mana yang paling memberi harapan. Abdullah menjawab, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mendengar jawaban itu, Umar bertanya, apakah Abdullah bin Mas'ud bersama kalian? Maka rombongan itu serentak menjawab, benar. Abdullah bin Mas'ud tidak hanya pandai dan memahami Al-Quran, taat beribadah, dan zuhud, tetapi juga adalah sosok yang kuat, tegar, dan mujahid yang tak pernah mundur dalam pertempuran. Sebagai bukti, Abdullah adalah muslim pertama di muka bumi setelah Rasulullah SAW yang berani membacakan Al-Quran dengan terang-terangan. Pada suatu hari, para sahabat Rasulullah SAW berkumpul di Mekah. Saat itu mereka merupakan kelompok minoritas yang selalu tertindas. Mereka berkata, Demi Allah, kaum Quraisy belum pernah mendengar Al-Quran dibacakan dengan keras kepada mereka. Siapakah yang berani membacakannya kepada mereka? Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, Aku yang akan membacakan Al-Quran kepada mereka. Para sahabat itu menyatakan kekhawatiran mereka. Kami khawatir mereka akan mencelakaimu. Yang kami inginkan adalah seseorang yang memiliki keluarga besar yang dapat melindungi dan menjaganya dari kejahatan mereka jika mereka berniat melakukannya. Abdullah menjawab,
Biarkan aku melakukannya, karena Allah akan menjaga dan melindungiku. Kemudian ia pergi ke Masjidil Haram dan berjalan menuju makam Ibrahim pada waktu duha. Saat itu suku Quraisy sedang duduk di sekeliling Ka'bah. Abdullah berdiri di depan makam Ibrahim dan membacakan dengan suara keras, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Ia terus meneruskan bacaannya. Suku Quraisy mulai meresapi bacaannya, berkata, apa yang sedang dibacakan oleh Ibnu Ummi Abdin? Celaka dia sedang membaca sebagian ayat yang dibawa oleh Muhammad. Mereka mendekati Abdullah dan memukulinya, tetapi ia tetap meneruskan bacaannya sampai pada batas yang Allah tentukan. Setelah itu ia datang menghadap para sahabatnya dengan darah mengalir dari tubuhnya. Para sahabatnya berkata, inilah yang kami khawatirkan padamu. Abdullah menjawab, demi Allah, para musuh Allah tidak ada yang lebih berat dari mereka mulai saat ini. Jika kalian mau, besok pagi aku akan membuat mereka sama seperti ini. Para sahabat menjawab, jangan, cukuplah karena engkau telah berani membacakan kepada mereka apa yang mereka benci. Abdullah bin Mas'ud hidup hingga masa khilafah Utsman bin Affan. Ketika ia mendekati ajalnya, Utsman menjenguknya dan bertanya, apa yang kau keluhkan? Abdullah menjawab, dosa-dosaku. Utsman bertanya lagi, apa yang kau inginkan? Abdullah menjawab, rahmat Tuhanku. Utsman bertanya lagi, apakah engkau menginginkan jatahmu yang selalu kau tolak sejak bertahun-tahun lalu? Abdullah menjawab, aku tidak memerlukannya. Utsman berkata, itu akan bermanfaat bagi anak-anak putrimu setelah engkau tiada. Abdullah menjawab, apakah engkau khawatir anak-anakku menjadi fakir? Aku telah memerintahkan mereka untuk membaca surat Al-Waqiah setiap malam. Dan aku pernah mendengar sabda Rasulullah SAW, siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka ia tidak akan terkena kefakiran untuk selamanya. Ketika malam tiba, Abdullah bin Mas'ud kembali ke pangkuan Tuhannya. Lisannya basah dengan zikir kepada Allah dan penuh dengan ayat-ayat Allah yang jelas.